Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohariadni, NIM 1801104, kelas manajemen reguler pagi semester 5. Selanjutnya teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu pengertian dari budgeting penjualan dan kegunaan dari budgeting penjualan. Menurut M. Nafarin, budgeting penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan dalam periode tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budgeting penjualan merupakan anggaran yang akan menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada rencana jenis barang, jumlah harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Yang kedua itu kegunaan dari budgeting penjualan. Budgeting penjualan sangatlah digunakan dalam memulai suatu usaha dalam perusahaan, karena perusahaan dapat mengetahui beberapa target penjualan dan beberapa harga yang akan dijual di setiap produk pada periode yang akan datang. Dengan begitu, perusahaan dapat menerangkan penjualan pada periode yang akan datang sesuai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Chandika Paraswani, NIM 1801111, kelas reguler pagi semester 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut M. Nafarin pada tahun 2007 bahwa anggaran penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu faktor pemasaran. Yang perlu diperhatikan luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Selanjutnya keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas, dan juga keadaan konsumen. Bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Kedua, faktor keuangan. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja, mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Ketiga, faktor ekonomi. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau sebaliknya. Keempat, faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Kelima, faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Keenam, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketujuh, faktor teknis. Apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah? 8. Faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah? Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan? Sedangkan ada dua faktor lagi yang akan disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu pada tahun 2007, yaitu faktor intern dan ekstern. Yang pertama yaitu faktor intern. Yang termasuk dalam faktor intern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut yaitu penjualan tahun-tahun lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Keempat, tenaga kerja tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Kelima, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Kedua, faktor ekstern. Yang termasuk dalam faktor ekstern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Tetapi di sana mempunyai pengaruh terdapat budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: yang pertama, yaitu keadaan persaingan di pasar. Kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Keempat, tingkat penghasilan masyarakat.
Kelima, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dan budget penjualan yang akan disusun. Keenam, agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Ketujuh, berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. 8. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Dan yang terakhir yaitu kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Okeipita Sukraningsih, NIM 1801124, jurusan Manajemen Reguler Pagi semester 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan budgeting. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari budgeting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan budgeting. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, di mana suatu perusahaan harus mengetahui jumlah dan unit dari masing-masing produk. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Suatu perusahaan harus memiliki daerah pemasaran yang luas. Yang ketiga, diskriminasi harga. Suatu perusahaan ada yang sudah menetapkan harga jual terhadap distributor ataupun konsumen. Yang keempat, potongan harga. Suatu perusahaan dapat memberikan potongan harga kepada distributor atau konsumen dalam pembelian jumlah tertentu. Yang kelima, penjualan dibuat dalam satu periode atau dalam 1 tahun. Penjelasan yang kedua mengenai fungsi dan tujuan dari budgeting penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007 halaman 45, tujuan penyusunan budgeting penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode akan datang dengan memperhatikan data yang dicerminkan kejadian yang di masa lalu, khususnya di bidang budgeting lainnya. Sedangkan kegunaan budgeting penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budgeting lainnya. Fungsi dari budgeting penjualan dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan yaitu: yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengoordinasian. Yang keempat, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan manajemen. Kesimpulannya, oleh karena itu, perusahaan sangatlah penting memiliki budgeting penjualan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan parang Santi. Om Santi 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 Om.